Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan e-learning kita untuk mata kuliah perilaku kesehatan dan pengukurannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu keterkaitan antara kesehatan dan perilaku. Perilaku itu terkait dengan beberapa hal ya. Seperti yang pertama itu adalah abstraksi tentang motif ya. Jadi pembentukan perilaku itu pasti didahului oleh sebuah motif atau dorongan. Kenapa sih orang itu mau melakukan sebuah perilaku ya? Kalau konteksnya adalah perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, maka seseorang itu harus punya motif, harus punya dorongan gitu ya, sebelum dia melakukan PHBS. Kemudian perilaku ini juga terkait dengan penyebab dan faktor-faktor penyebab gitu ya. Misal, seseorang itu melakukan perilaku menggosok gigi ya sebelum tidur dan setelah makan misalnya gitu. Nah, kenapa dia melakukan perilaku tersebut? Misalnya karena sebelumnya dia pernah mengalami sakit gigi gitu ya. Jadi itu adalah penyebabnya atau faktor penyebabnya. Kenapa orang itu akhirnya mengubah kebiasaannya yang tadinya nggak gosok gigi sebelum tidur dan setelah makan, akhirnya berubah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya perilaku ini juga tergantung pada konteks-konteks tertentu gitu ya. Jadi perilaku itu terkadang berubah tergantung pada konteksnya gitu ya. Misalnya ketika seseorang itu dalam kondisi yang emosionalnya baik, artinya secara afektif dia sedang memiliki mood yang baik, maka perilaku yang nampak juga bisa memperlihatkan perilaku yang baik. Tapi sebaliknya ketika dia memiliki mood atau persepsi yang jelek gitu ya, maka kemungkinan perilaku yang jelek juga akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya juga adalah yang terkait dengan perilaku itu adalah isyarat. Nah, isyarat ini adalah sesuatu yang mendahului terjadinya perilaku. Misalnya, kita mau melakukan perilaku diet misalnya gitu ya. Apa isyaratnya? Misalnya seseorang mulai mencari-cari informasi, apa itu diet, bagaimana pola diet yang tepat gitu ya. Kemudian bagaimana penerapannya, kapan kita harus mulai menerapkan gitu ya. Nah, informasi-informasi ini bisa menjadi isyarat seseorang untuk bertindak atau berperilaku. Kalau pengetahuannya sudah cukup mengenai perilaku kebutuhan atau pemenuhan asupan gizi yang tepat ya atau diet yang tepat tadi, maka seseorang akan mulai mencari informasi gitu ya. Oh, kalau kita mau diet, pola makannya harus seperti apa? Mulai dipersiapkan gitu ya. Nah, itulah namanya isyarat. Isyarat untuk bertindak atau istilahnya cues to action. Nah, selain itu perilaku juga sangat kental dengan isu-isu lainnya gitu ya. Jadi bisa terkait dengan isu ekonomi, bisa terkait dengan isu politik, sosial, budaya, dan lain-lain gitu ya. Jadi perilaku itu banyak banget konteksnya, banyak banget hal-hal yang mempengaruhinya. Dan oleh karena itulah mengapa orang melakukan sesuatu gitu ya. Kalau di bawah sini kan ada pertanyaan why people act that way gitu ya. Kenapa orang-orang berperilaku seperti itu? Tentu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya tadi adalah hal-hal yang terkait dengan pembentukan perilaku. Kemudian, nah coba kalian lihat ini ya. Silahkan kalian nanti mencoba untuk membuat sebuah alur cerita gitu ya. Di sini ada 6 item motif perilaku gosok gigi ya. Ini sebagai contoh. Misalnya 1, kenapa orang menggosok gigi karena alasan kesehatan gitu ya. Karena memang gigi itu adalah tempat keluar masuknya makanan gitu ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut, maka apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita bisa jadi bukan sesuatu yang baik, walaupun tadinya masuknya baik gitu ya. Tadinya masuknya buah, tapi ternyata di dalam
mulut gigi kita ada mikroba dan lain-lain gitu ya, sehingga makanan yang tadi tampaknya baik mampir di mulut dia menjadi makanan yang buruk istilahnya, lalu ditelan masuk ke pencernaan dan lain-lainnya. Nah, itu namanya alasan kesehatan. Kemudian yang kedua itu misalnya bertingkah seperti icon. Nah, kalau kita sering melihat iklan di televisi, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menggosok gigi itu giginya bisa putih cemerlang gitu ya. Kalau kita lihat di iklan TV bahkan kayak ada sinar-sinarnya gitu ya di giginya ketika dia selesai menggosok gigi. Nah, jadi bisa jadi juga motif itu dipengaruhi oleh seorang role model. Kita meniru orang itu. Artis itu giginya bagus nih, dia sampai dia disewa misalnya ya, sampai dia disewa oleh iklan atau menjadi ikon dalam iklan televisi misalnya. Kemudian yang ketiga, misalnya untuk menarik perhatian. Ya tadi karena kebersihan gigi kita itu menjadi model utama kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika kita senyum kita juga jadi pede gitu ya. Nah, di sini bisa motif kita untuk melakukan perilaku gosok gigi itu untuk menarik perhatian orang lain gitu ya. Kemudian yang keempat itu karena kebiasaan. Nah, ini sebenarnya ngikut ya apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari lama-lama menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi kita nggak bisa tinggal ketika kita misalnya tertidur tanpa menggosok gigi, terus tiba-tiba nanti kita akan terbangun, oh kita belum gosok gigi, terus kita ke kamar mandi gitu ya, kita akan menggosok gigi. Itu namanya kebiasaan gitu ya, sesuatu yang berulang sehingga ketika sekali saja kita tidak melakukannya kita merasa ada sesuatu yang lupa, ketinggalan gitu. Selanjutnya adalah pengalaman ya. Jadi bisa jadi motif orang menggosok gigi itu karena pengalaman. Pengalaman pernah mengalami sakit gigi ya. Kalau kata lagu kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karena asuransi, bisa aja gitu ya. Karena misalnya sebuah asuransi itu tidak mengcover misalnya ya permasalahan gigi dan mulut misalnya ya, sehingga orang cenderung untuk melakukan perilaku gosok gigi kayak gitu, supaya nanti ya kita tetap sehat gitu. Karena kalau misalnya ditanggung oleh asuransi kan kadang kita merasa ya udahlah ya, kalau sakit kan ada asuransi yang nanggung. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalian pun akan membuat alur cerita gitu ya, sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing dan memilih topiknya masing-masing ya, sebagai penugasan dari materi ini. Selanjutnya, ini adalah perilaku kesehatan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perilaku itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus ya, kebiasaan tadi gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kesehatan, perilaku kesehatan berarti perilaku yang kita lakukan ini, kegiatan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gitu. Maka di sini ada beberapa tujuan ya dari perilaku kesehatan. Yang pertama itu bisa jadi karena implementasi program. Kayak sekarang kan programnya banyak ya yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya Germas gitu ya. Di Germas itu sudah sangat komprehensif gitu ya. Kita harus cek kesehatan, mengkonsumsi makanan yang baik, berolahraga gitu ya, sehat mental juga gitu, dan lain-lain. Kemudian tujuan perilaku kesehatan itu juga adalah untuk mengintervensi upaya promosi perubahan perilaku ya. Jadi intervensi itu adalah upaya untuk menindaklanjuti perilaku masyarakat yang belum mengalami perubahan ke arah yang baik gitu ya. Intervensinya berupa promosi perubahan perilaku. Jadi kita mendorong supaya masyarakat itu berubah perilakunya. Bisa dengan apa saja, bisa melalui karakter diri kita gitu ya, yang selalu hidup bersih dan sehat, sehingga orang lain merasa si Anu kok sehat terus ya, aku juga pengen nih sehat seperti dirinya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga tujuan perilaku kesehatan itu adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, ini tentu saja sesuai dengan cita-cita dari
kesehatan itu sendiri gitu ya, makna dari sehat itu sendiri. Kita pengen mencapai status kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya gitu ya. Kalau dikaitkan dengan konsep kesehatan ya, sehat ya, konsep sehat sakit, maka sehat itu adalah sesuatu yang sifatnya paripurna, kondisi kita yang paripurna, sehat secara fisik, mental, sosial gitu ya, dan secara ekonomi juga bisa produktif gitu. Ya, jadi ini yang akan kita capai melalui perilaku kesehatan. Nah, terkait dengan program-program perubahan perilaku, ada banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhinya gitu ya. Kalau sekarang ini karena kemajuan teknologi informasi gitu ya, semakin mudah kita untuk mengakses informasi yang sifatnya bisa mengubah perilaku hidup bersih dan sehat kita gitu ya. Ada banyak sekali, misalnya ada kampanye mengenai stop narkoba dan alkohol gitu ya. Bagaimana kita harus menjaga jantung dan pilihan makanan. Kemudian bagaimana awareness yang ditunjukkan melalui bungkus rokok gitu ya. Sekarang kan kampanye-kampanyenya itu bukan lagi berupa peringatan kata-kata rokok membunuhmu misalnya ya, tetapi lebih ke gambar gitu. Ternyata setelah diriset atau setelah dilakukan penelitian, orang lebih banyak takut kepada gambar yang ada pada bungkus rokok gitu ya, dibandingkan dengan hanya membaca kata-kata rokok mematikan misalnya gitu. Kemudian ada berbagai iklan, kalau di TV namanya TV spot, kalau di radio itu namanya radio spot. Kemudian misalnya manfaat tes HIV, manfaat inisiasi dini misalnya ya, dan lain-lainnya. Informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dari media apa saja. Ada banyak sekali ya, mulai dari media cetak, media elektronik, ataupun media visual, audio visual gitu ya. Semuanya bisa meningkatkan dan mendorong perubahan perilaku kesehatan kita. Nah, selanjutnya ini adalah alasan mengapa orang melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah tidak selalu karena motivasi ingin sehat ya. Jadi orang berubah perilakunya itu mungkin bukan hanya motivasi satu-satunya itu adalah karena ingin sehat, tetapi ada faktor-faktor X lainnya gitu ya yang mempengaruhi. Kenapa misalnya orang rajin gosok gigi? Ya karena misalnya dia ini punya pacar, dia harus ngapelin pacarnya, dan mertuanya itu suka kalau misalnya melihat misalnya teman dekat anaknya itu bersih, termasuk giginya bersih gitu ya. Jadi tidak selalu motifnya itu adalah karena ingin sehat. Kemudian ada faktor sosioekonomi. Nah, sosioekonomi ini juga menjadi hal yang sangat terkait dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Kadang permasalahan kesehatan masyarakat itu sebagian besar disebabkan karena sosioekonomi. Misalnya masalah stunting atau pertumbuhan terhambat pada anak balita gitu. Jadi tingginya itu nggak sama dengan anak seusianya. Nah, ketika dilakukan riset, ternyata banyak mereka yang mengalami stunting ini berasal dari sosioekonomi yang rendah gitu. Sosioekonomi yang rendah akan menyebabkan mereka sulit untuk mengakses terhadap makanan-makanan yang bergizi, yang cukup gitu ya. Bagaimana mau makanan bergizi, Bu, gitu ya. Dalam satu keluarga ada 5 kepala, sedangkan kita hanya punya penghasilan sekian. Jadi ibaratnya kalau ada telur satu itu harus dibagi 5 gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang ternyata mempengaruhi status kesehatan masyarakat gitu. Kemudian lingkungan juga demikian ya. Baik lingkungan yang sifatnya fisik, biologi, kimia itu yang mempengaruhi kesehatan ya. Misalnya kayak masih ada masyarakat yang mengkonsumsi air dari sungai misalnya gitu, dan tidak dilakukan pemasakan secara optimal gitu ya misalnya ya, sehingga kita terinfeksi dengan E. coli sehingga nanti menyebabkan diare, menyebabkan yang lain-lainnya gitu ya, bahkan bisa menginfeksi, menurunkan daya tahan tubuh dan lain-lain.
Kemudian alasan lainnya juga adalah karena kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Misalnya kita lihat aja KTR ya, atau kawasan tanpa rokok. Mengapa orang mau tidak merokok di lingkungan kampus misalnya? Karena ada kebijakan publik KTR tadi gitu. Kalau dilanggar, jelas-jelas sudah ada kebijakannya, maka mereka yang melanggar harus siap menerima sanksinya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan pilihan ya, mengapa orang melakukan atau tidak melakukan hal-hal terkait kesehatan. Nah, selanjutnya ini kita mempelajari mengenai kompleksitas jejaring sosial ekologis gitu ya. Kalau kita berbicara tentang konteks masyarakat, maka kita berbicara tentang jejaring sosial gitu ya. Jadi masyarakat itu ada banyak sekali gitu ya, beragam budaya, beragam latar belakang, beragam tipenya gitu ya. Lingkungannya pun akan mempengaruhi gitu ya. Nah, di dalam model ekologi ini diperlihatkan bahwa sebelum tahun 80 gitu ya, konteks jejaring sosial ekologis ini lebih menekankan pada perubahan pengetahuan masyarakat, sikap dan motivasi individu untuk melakukan perubahan perilaku gitu ya. Tetapi setelah era 80-an maka lebih difokuskan pada sosial budaya, lingkungan dan ekonomi. Karena bagaimanapun pengetahuan, sikap, motivasi individu itu sangat tergantung dari kondisi sosial budaya, lingkungan dan ekonomi gitu ya. Ketika sosial budayanya itu misalnya sudah melekat di masyarakat, maka berapa banyak pun pengetahuan yang masuk yang diberikan ke masyarakat, mereka tetap akan berpegang pada prinsip budayanya gitu. Nah, sehingga apa yang perlu kita perbaiki adalah sosial budayanya terlebih dahulu. Gitu ya. Sedikit-sedikit kita memberikan intervensi, pengetahuan, informasi gitu ya, sehingga nanti akhirnya masyarakat akan sadar, mau dan mampu untuk melakukan perubahan perilaku kesehatan. Ini adalah beberapa komponen model ekologi. Faktor yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu berarti diri sendiri ya, orang perorangan. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah kesadaran dan pengetahuan tentang risiko kesehatan. Ya, siapa-siapa yang paham bahwa misalnya merokok itu memiliki risiko kesehatan walaupun tidak timbul sekarang, dia akan tampak di beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Nah, ini adalah contoh orang yang sadar akan risiko gitu ya. Sehingga orang yang memiliki kesadaran ini berupaya untuk mencegah masalah kesehatan dan seterusnya gitu ya. Kalau dia tahu bahwa dengan merokok tidak akan menyebabkan permasalahan kesehatan sekarang, tapi di masa yang akan datang, maka dia berupaya untuk mencegah dirinya untuk merokok gitu ya. Kalaupun sudah merokok, dia akan berupaya untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah karakteristik biofisik ya. Karakteristik biofisik ini misalnya genetik dan kerentanan sistemik gitu. Nah, dalam hal ini maka perubahan perilaku yang dimaksud itu ya akan terkait dengan bagaimana genetik dan hal-hal yang sudah tercipta secara dasar ya oleh pencipta kita, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini karakter ini yang nanti akan dibawa gitu ya ke masyarakat. Bisakah orang yang memiliki karakter yang mungkin kelihatan bandel gitu ya, apakah mereka mungkin untuk melakukan perubahan perilaku? Mungkin saja. Tinggal bagaimana cara pendekatannya untuk mengubah pola aktivitas hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah sikap dan motivasi personal ya. Jadi sikap itu adalah komponen yang sangat individual yang sebenarnya kadang tidak terlihat gitu ya. Motivasi juga seperti itu ya, kadang tidak terlihat. Sehingga kalau misalnya ini terjadi, kalau istilahnya tuh perilaku itu bisa terbentuk, maka sikap dan motivasinya seharusnya memang sudah kuat gitu ya untuk mengalami perubahan perilaku. Selanjutnya adalah dalam tiap individu itu akan mengalami masa pertumbuhannya ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia ya. Sehingga perilaku kesehatannya akan berbeda-beda
cara intervensi atau cara pencegahannya pun akan berbeda-beda gitu ya. Bagi kita fasilitator hal ini akan sangat penting gitu ya dalam merancang model kegiatan intervensi. Nah, selanjutnya adalah sosialisasi perilaku atau kebiasaan, misalnya oleh orang tua atau keluarga gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu berubah perilakunya itu sangat tergantung pada lingkungannya atau model ekologi tadi ya, model lingkungan. Jika kayak poin yang terakhir tadi, orang tua, keluarga itu sudah menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik, maka tidak akan sulit untuk membentuk anak cucunya gitu ya untuk juga ber-PHBS. Kalau kita tadi membahas tentang faktor individu, maka sekarang adalah faktor sosial budaya kelompok. Ya, jadi jelas bahwa apa yang menjadi kebiasaan di dalam sebuah kelompok atau budaya, ya pola hidup, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kelompok itu bertingkah laku, gitu ya. Ketika mereka sudah terbiasa, misalnya ya, anak-anak usia 0 sampai 6 bulan itu kalau sudah terlihat sudah agak lincah gitu ya, mereka mulai memberikan makanan tambahan di usia dini ya, sebelum 6 bulan dia sudah mulai memberikan MPASI. Nah, jadi pola hidup dalam kelompok itu akan sangat mempengaruhi perilaku-perilaku orang per orang di dalam kelompok tersebut. Demikian juga dengan sikap dan kepercayaan budaya tertentu gitu ya. Misalnya kalau dulu teman saya pernah pada saat melakukan penulisan tesis ya, tugas akhirnya, dia melakukan penelitian di suku Baduy gitu ya. Jadi ketika dilihat suku Baduy itu ternyata melahirkannya itu dia melahirkan sendiri gitu ya, dibantu dengan dukun gitu. Karena dia belum apa ya istilahnya tuh belum terintegrasi atau tidak mau untuk mengikuti pola-pola kehidupan yang terkait dengan kesehatan di luar dari sukunya gitu ya. Kalau kita kan akses terhadap posyandu, bidan desa gitu ya, puskesmas. Nah, dia tidak mau mempercayai hal itu sehingga ketika mereka melahirkan, mereka melahirkannya sendiri gitu ya. Jadi kayak ada kain yang mereka gantungkan di langit-langit rumahnya. Kemudian mereka mengejan ketika lahiran tuh dibantu oleh dukun dan dukunnya itu ngiris tali pusernya itu dengan sembilu gitu ya. Nah, bayangin gitu ya bagaimana hal ini akan mempengaruhi angka kematian ibu dan anak gitu ya. Ketika mereka sangat tergantung pada kultur budaya mereka. Kalau kultur budaya ini bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, mereka mau menerima informasi kesehatan, mereka mau akses terhadap kesehatan, insya Allah ya status kesehatan mereka juga bisa meningkat ya. Kemudian yang terakhir adalah tingkat dukungan sosial. Nah, jadi dalam sebuah masyarakat itu adalah sebuah support system ya. Seberapa banyak support yang diberikan oleh kelompok masyarakat terhadap perorangan gitu ya, maka seperti itulah nanti dampak akhirnya pada perubahan perilaku gitu ya. Kalau masyarakat nggak apa ya istilahnya nggak mendukung perubahan perilaku yang kita maksudkan ya kita juga akan merasa terbebani ya, nanti kalau saya berubah sendiri orang-orang akan mengucilkan saya, ya udahlah nggak jadi aja nih berubah melakukan PHBS misalnya. Nah, jadi seperti itu. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial, ekonomi, dan struktural ya. Sudah kita ceritakan di awal tadi bahwa memang sebagian besar permasalahan kesehatan itu utamanya disebabkan oleh faktor sosioekonomi ya. Apa saja faktornya? Misalnya kemiskinan ya, pendidikan ya. Orang yang tidak berpendidikan maka nanti akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dia jadi kayak lingkaran setan seperti itu ya. Kalau dia sulit mendapatkan pekerjaan, maka dia akan jatuh miskin gitu ya. Jatuh miskin berarti dia tidak bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang layak gitu ya. Kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan. Bayangin aja misalnya dia punya rumah yang sangat jauh dari pelayanan kesehatan sehingga untuk pergi ke puskesmas dia butuh waktu misalnya beberapa jam. Maka mereka-mereka yang jauh aksesnya terhadap pelayanan kesehatan ini akan memilih hidup dengan budayanya gitu ya.
dengan keterbatasannya. Karena apa? Karena memang mereka secara alamiah sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kemudian akses terhadap air bersih ini juga ya, masih banyak masyarakat di Indonesia yang akses terhadap air bersihnya itu masih terbatas gitu ya. Masih banyak mereka yang mengkonsumsi air itu bukan dari sumber air baku yang bersih gitu. Kemudian ada juga yang namanya tekanan sosial ya. Jadi konflik di masyarakat ya, permasalahan atau ketegangan yang ada di masyarakat ini juga bisa menyebabkan terhambatnya perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Selanjutnya ada faktor politik ya. Jadi kalau kita bicara tentang faktor politik, tidak hanya di tatanan kepemerintahan pusat, tetapi juga ada di tatanan terkecil di kepemerintahan daerah gitu ya. Nah, jadi perilaku itu akan sangat bergantung pada faktor politik yang terjadi ya. Misalnya seperti ini. Kalau di desa itu ada yang namanya kader posyandu. Kader posyandu itu sebenarnya mereka selalu dilatih gitu ya oleh tenaga kesehatan, baik dari puskesmas, oleh bidan ataupun dari dinas kesehatan gitu ya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan layanan posyandu. Nah, karena adanya faktor politik gitu ya, di desa itu kadang-kadang ketika terjadi perubahan atau pergantian pimpinan di tingkat desa, maka kadernya ikut diganti juga gitu. Sehingga kader yang tadinya udah pinter, udah terlatih, harus diganti dengan yang baru. Jadi sesuatu itu yang sudah bagus ya, terbentuknya udah bagus, tetapi harus diriset lagi dari nol gitu ya dengan adanya kebijakan. Maka dengan tenaga kader yang baru ini, maka dia tidak akan terlalu terampil untuk melakukan pelayanan kesehatan di posyandu. Karena memang dari segi keterampilan, dari segi pelatihan mereka belum cukup terlatih gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berkontribusi dalam memantau tumbuh kembang anak ya, baik bayi maupun balita. Nah, pada akhirnya nanti akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, asuransi kesehatan ya. Kebijakan pembiayaan dan ketersediaannya. Nah, ini juga adalah faktor politik gitu ya. Jadi kadang-kadang asuransi kesehatan itu tidak menjangkau siapa yang semestinya gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya yang kita bahas adalah mengenai yang asuransi yang disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Banyak orang-orang yang memanfaatkan layanan asuransi kesehatan yang gratis dari pemerintah padahal sebenarnya dia secara ekonomi harusnya mampu untuk bayar premi gitu ya. Sehingga kuota untuk masyarakat miskin ini sebagian itu sudah diambil oleh mereka yang sok miskin gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, masyarakat yang miskin ya tetap tidak mendapatkan jaminan kesehatan gitu. Nah, selanjutnya juga adalah perundang-undangan yang berdampak pada risiko kesehatan. Misalnya pembentukan kawasan tanpa rokok gitu ya. Dengan adanya perundang-undangan politik seperti itu ya, politik atau kebijakan lah ya yang dibentuk di suatu wilayah tertentu, maka ini akan berpengaruh terhadap perubahan kesehatan seseorang. Kalau ada KTR, otomatis orang-orang yang di sekitar wilayah KTR itu menjadi enggan ya untuk merokok gitu. Apalagi kalau di peraturannya itu dicantumkan apa sanksinya. Sehingga mereka akan merasa, aduh gimana nih, takut sama sanksinya gitu ya. Sehingga ini yang nanti akan mengubah orang yang tadinya mereka harusnya merokok ya tiap jam, tiap waktu. Tapi karena dibatasin oleh KTR, mereka sadar diri. Mereka nggak mau bayar denda dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah faktor politik. Kemudian ada faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Banyak sekali ya, misalnya bencana alam itu terutama. Kalau banjir ya, nanti ketika dia udah surut ya, masih tergenang jalanan ataupun wilayah suatu daerah ya, tergenang tetapi tidak terlalu dalam gitu ya. Maka biasanya anak-anak kecil tuh suka main-main, dan kita pun mungkin juga tidak enggan keluar rumah bahkan tanpa alas kaki misalnya. Sedangkan pada masa banjir itu sebenarnya
tempatnya gitu ya, perkembangbiakannya bibit penyakit pes gitu. Nah, oleh karena itu memang banyak faktor lingkungan yang akan menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat. Misalnya juga karena kebakaran. Nah, kebakaran kan itu terkait dengan asap ya, terkait dengan kondisi pernapasan orang yang menghirupnya gitu ya. Kita sering kalau di Indralaya itu biasanya kalau di akhir-akhir tahun sudah mulai kering, sudah mulai panas, itu sering terjadi kebakaran gitu. Dan banyak ya mereka yang terdampak. Kadang-kadang kita juga yang orang kampus lah istilahnya ya, akademisi atau sivitas akademika, staf, dosen maupun mahasiswa gitu ya, itu merasakan juga ya. Jadi tertutup ya kabut jalanan itu oleh asap akibat kebakaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini adalah landasan model ekologi ya. Jadi kenapa kita memikirkan dari aspek lingkungan gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu selalu berinteraksi dengan lingkungan sedikit banyak. Keluar rumah kita berinteraksi dengan lingkungan. Apa? Menghirup O2, mengeluarkan CO2. Kalau udara yang kita hirup itu tercemar, maka cemaran-cemaran itu akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian kompleksnya hubungan antar organisme dalam sistem ya. Jadi memang sistem di dalam tubuh kita ini sangat kompleks gitu ya. Kalau yang tadi permasalahan debu ataupun polutan-polutan yang ada di udara ketika masuk ke dalam tubuh kita, nah ini akan masuk ke sistem pernafasan yang itu rumit sekali gitu ya. Kalau kita disuruh membuat sistem pernapasan, menciptakan gitu ya, itu kita tidak akan mampu karena hanya Allah Tuhan yang Maha Esa yang bisa melakukannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah hubungan saling ketergantungan antar komponen ya. Jadi memang kita itu akan sangat tergantung dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita tergantung terhadap tumbuhan gitu ya. Tumbuhan karena sumber makanan bagi manusia. Begitu juga dengan hewan. Sebagian dari hewan itu adalah sumber pemenuhan kebutuhan makanan manusia gitu ya, ataupun keseimbangan lainnya yang ada di alam ini yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita berupaya untuk mengubah perilaku kita berdasarkan apa-apa yang kita lihat di lingkungan kita. Bagaimana kita memperbaiki pola budaya yang ada di masyarakat gitu ya. Sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mendorong perubahan masyarakat yang lebih luas. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.